Bismillah. Maka di dalam hadis dari keutamaan as-siyam yukaffiru dzunub, dia menghapus dari dosa-dosa. Maka di riwayat Muslim disebutkan idza jatunibal kabair, jika dia itu terjauh dari dosa-dosa yang besar. Maka di sini kita mengetahui di hadis yang telah lampau, barang siapa yang berpuasa Ramadan, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yang diampuni dosa-dosanya hanya yang kecil. Dengan kaidah di ilmil usul al-mutlaq muqayyad, bahwa hadis yang telah kita lalui ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia itu mutlak, muqayyad dengan idza jatunibal kabair. Maka di sini tadi kami misalkan contoh kabair adalah berzina dan memakan riba dan banyak yang lainnya, seperti disebutkan oleh para ulama. Imam An-Nawawi di kitabnya Al-Kabair menyebutkan jenis-jenis dari al-kabair. Lalu apa yang diinginkan di sini? Perkara yang penting. Misalnya, maaf, seorang pemakan riba bekerja di bankir. Maka di siang bulan Ramadan dia berpuasa seperti orang-orang yang lain berpuasa. Namun dia dalam keadaan bekerja menjadi rentenir, menjadi orang yang berbuat dosa besar. Kemudian dengan puasanya dia di siang hari, apakah mengampuni dari dosa sebagai bankir, sebagai orang yang menetapkan si fulan bisa berhutang 100 juta dan nanti dibayar dalam keadaan berbunga-bunga dan seterusnya? Maka di sini pertanyaan yang besar. Apakah laki-laki ini diampuni dosanya? Dan dia mengatakan, alhamdulillah masuk bulan Ramadan, saya akan puasa di bulan Ramadan dan Allah mengampuni dosa-dosa menjadi seorang rentenir ataupun bankir ini. Jawabnya tidak. Yang diampuni hanya dosa-dosa kecil dia, adapun dosa besar di saat dia memakan riba, maka ini tidak diampuni. Itu gambarannya. Dan lebih description dari ini. Contoh, maaf, seorang pelacur, kupu-kupu malam, perek, perempuan eksperimen, atau bahasa Malaysianya apa? Itu bahasa Indonesianya tadi, kupu-kupu malam, perek. Bahasa Malaysianya apa? Tidak ada bahasa Malaysia. Yang sopan misalnya tuna susila. Al-muhim, itulah pekerjaan perempuan ini. Maka tidak dianggap di saat dia berpuasa di siang hari, kemudian dia meyakini Allah mengampuni dosa-dosanya di malam hari dengan berpuasa di siang hari. Fahim tum? Jadi para rentenir dan para pelacur itu tidak diampuni dosa-dosa yang dilaksanakannya hanya dengan sekedar puasa. Maka ini faidah dari pembahasan kita, lafadz idza jatunibal kabair. Lalu bagaimana terhapus dosa-dosa mereka? Ya dengan bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dia harus bertaubat kepada Allah dan menjauhi dari dosa-dosanya. Baru setelah itu Allah mengampuni zinanya. Allah mengampuni dosa dari dosa-dosa besarnya. Dan di sini ada faidah. Di hadis Muslim yang kita riwayatkan tadi, idza jatunibal kabair, maka jika antum bisa melihat kepada sanadnya, disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 26, Ana Umara ibna Ishaq maula Zaidah haddatsahu an abihi. Siapa abuhu? Ishaq an Abi Hurairah. Maka jika kita kembali kepada sanad, bagaimana kedudukan sanad ini? Maka sanad ini adalah sanad yang dhaif. Wah, dikeluarkan oleh Imam Muslim, awas. Ini si Sa'id ini mendhaifkan Imam Muslim. Kita katakan na'am, bukan masalah Sa'id ataupun ghairu Sa'id.
Maka secara real hadis ini sanadnya dhaif. Karena Umar ibnu Ishaq maula Zaidah, di mana dia Umar ibnu Ishaq al-Madani al-Hijazi, dia mempunyai 2 murid dan tidak ditausik, tidak disikohkan oleh para ulama kecuali Ibnu Hibban yang mutasahil dan diikuti oleh Al-Ijli. Maka oleh sebab itu Al-Hafidz Ibnu Hajar menghukumi rawi ini juga majhulul hal dengan istilah makbul di kitabnya At-Taqrib. Maka rawi ini adalah rawi yang majhulul hal, dan makna majhulul hal unknown, mempunyai 2 murid ataupun lebih tapi tidak diketahui kedudukannya oleh para ulama. Bagaimana kedudukannya? Tidak diketahui. Maka kalau begitu dikatakan sanad dari hadis Muslim ini dhaif. Namun bagaimana Imam Muslim meriwayatkan hadis yang dhaif? Jawabnya, semua bukan hanya Imam Muslim, telah kita bahas juga Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ismail ibnu Abi Uwais, yang mana dia rawi yang dhaif dari keponakannya Imam Malik. Maka tidak apa-apa jika Imam Muslim meriwayatkan sanad yang dhaif, namun dia meriwayatkan mutaba'ah, sanad yang lain yang hadisnya semakna dengan jalan yang lain yang lebih kuat. Maka kesimpulannya hadis dengan lafaz tadi idza junibal kabair itu dhaif dikarenakan ada Umar ibnu Ishaq maula Zaidah yang majhulul hal. Ternyata Imam Muslim telah mendatangkan jalan yang lain yang maknanya semakna dengan ini di kitab At-Taharah di nomor 342. Lihat dari jalan siapa. Disebutkan qala Ibnu Ayyub haddatsana Ismailu ibnu Ja'far akhbaranil Ala ibni Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah. Maka inilah jawabannya kepada kita, bahwa di dalam hadis ini lafadznya Nabi Muhammad SAW bersabda, as-salatul khams wal jum'ah ilal jum'ah kafaratun lima bainahunna malam tugshal kabair. Nah, di sini lafadznya malam tugsha, selama dia itu tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Maka faidahnya di sini, di hadis yang kedua, Imam Muslim meriwayatkan bukan dari rawi yang dhaif tadi. Di sanadnya bukan seperti di matan antum lihat dari Umar ibnu Ishaq maula Zaidah, tetapi di sini dari Abdurrahman ibnu Ya'qub maula Al-Huraqah dari bapaknya Ya'qub maula Al-Huraqah dari Abi Hurairah. Maka di sini sanadnya adalah sanad yang sahih. Maka ini mutaba'ah. Mutaba'ah untuk hadis idza junibal kabair. Maka al-khulasah barakallahu fikum, hadis ini menjadi bagaimana? Menjadi hasan li ghairi. Maka inilah hakikat bagaimana memahami hadis-hadis yang ada di Al-Bukhari dan Muslim. Jika dikatakan ada hadis dhaifnya, ada. Namun dhaif yang dia riwayatkan mempunyai mutaba'ah, disebutkan jalan yang lain yang menguatkan. Maka itulah dari kenikmatan kita mempelajari ilmu hadis. Maka Imam Al-Bukhari juga memasukkan hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis yang hasan. Namun dengan jalan yang lain, di riwayat yang lain, masih di dalam bab atau di bab yang lain, itu dikuatkan sehingga menjadi sahih. Contohnya di sini hadis idza junibal kabair dari Abi Hurairah. Maka di matan diriwayatkan dari Umar ibnu Ishaq yang dhaif, namun di kitab Thaharah telah diulang oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, namun dari jalan yang selain dhaif Umar ibnu Ishaq, tetapi dari Al-Ala ibni Abdurrahman ibni Ya'qub, meriwayatkan dari bapaknya Abdurrahman ibnu Ya'qub dari Abi Hurairah. Maka ini sanadnya sahih. Fahimtum sekarang? Inilah jika ada yang mengatakan kepada kita, ya Ustaz, sanad Imam Muslim dhaif, kita jawab, oke, dhaif, seperti yang kamu sebutkan. Namun
Dhaif di dalam matan ini telah dikuatkan di riwayat yang lain di kitab Thaharah dengan lafaz malam tugsha al-kabair, selama tidak melaksanakan dosa besar. Sehingga maknanya sama. Maka inilah pendalilan bahwa orang-orang yang melaksanakan dosa-dosa itu diampuni dengan melaksanakan puasa selama dia tidak dalam keadaan dosa besar, hanya sekedar dosa kecil saja. Kemudian di sini barakallahu fikum, muallif menyebutkan hadis-hadis yang lain tentang pendalilan bahwa puasa itu bisa menyebabkan ampunan dari dosa. Dan pada bab ini penulis menyebutkan hadis-hadis yang banyak. Di antaranya tadi yang terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 27 sebagai penguat dari riwayat Muslim yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh Umar ibnu Ishaq Maula Zaidah dari bapaknya dari Abi Hurairah nomor 26 yang dhaif karena majhulul hal, dikuatkan dengan riwayat yang ke-27 yang lafadznya sama dengan lafadz malam tugsha al-kabair dan sanadnya sahih dari riwayat Al-Ala ibni Abdurrahman bin Ya'qub dari bapaknya dari Abi Hurairah. Maka selesai tentang permasalahan riwayat Muslim. Maka jika ditanya kepada kita, Ustadz memasukkan hadis yang dhaif tuh di Sahih Muslim, di mana Umar ibnu Ishaq majhul, maka kita katakan alhamdulillah kita memasukkan riwayat Imam Muslim yang lainnya nomor 27 yang sahih, yang maknanya sama, malam tugsha al-kabair. Kemudian penulis memasukkan 4 hadis yang berikutnya, yang mana 4 hadis ini lafadznya panjang dan maknanya sama. Maka untuk 4 hadis ini kita ringkas, kita lipat, maksudnya kita terangkan keempatnya semuanya sama. Maka masuk kepada hadis yang ke-28 diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari jalan Abi Hurairah. Kemudian nomor 29 dari jalan sahabat Ammar ibnu Yasir diriwayatkan Imam Al-Bazzar. Lalu hadis ke-30 diriwayatkan Ibnu Syahin dari sahabat Anas ibnu Malik. Dan juga hadis ke-31 berarti 4 hadis diriwayatkan oleh Jabir ibni Abdillah yang kisahnya sama. Maka kita ambil salah satu dari 4 riwayat ini yang sahih dan kisahnya sama, kita lipat. Maksudnya kita hanya membaca satu. Mana yang akan kita baca? Misalnya hadis yang pertama dari Abi Hurairah. Maka kita kembali kepada hadis Abi Hurairah. Berkata Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, di saat apa? Di riwayat hadis-hadis yang lain sama kisahnya, di saat Nabi naik ke atas mimbar untuk berkhutbah. Qala amin. 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 3 kali Nabi naik ke tangga itu amin. 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 Maka berkata para sahabat, faqila ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hada? Kenapa kamu mengaminkan 3 kali? Faqala, maka Nabi mengatakan, qala li Jibril alaihi salam, telah datang Jibril kepadaku di saat aku naik tangga itu membaca 3 perkara dan aku disuruh mengaminkannya, maka aku aminkan. Maka di saat tangga yang pertama Nabi mengaminkan dari ucapan Jibril, ragima anfu abdin au ba'uda dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Apa makna hadis ini? Ragima anfu abdin. Kalimat ragima anf itu kinayah bagi bahasa Arab kejelekan. Maka doa keburukan disebutkan dengan ragima anfu fulan. Apa makna ragima anf? Anf hidung, ragima apa? Maknanya hidungnya itu ditempelkan ke tanah, digosok-gosokkan. Itu penghinaan yang besar.
Diciumkan mukanya ke tanah, hidungnya itu. Rogima anfi rajul, maknanya bagaikan orang yang dibenamkan hidungnya, wajahnya ke tanah, itu penghinaan indal Arab. Maka rogima anfi rajul maknanya doa keburukan. Rogima anfi rajul, doa keburukan. Au ba'uda, ditambah lafaz au ba'uda di riwayat yang lain banyak dengan lafaz-lafaz yang lain. Maknanya au ba'uda atau juga dijauhkan dari rahmat Allah, itu maknanya. Kesimpulannya Jibril mengucapkan doa keburukan. Dua jenis. Rogimaan fi rajulin, bahwa orang ini wahai Rasulullah untuk dijatuhkan wajahnya ke tanah atau dijauhkan dari kebaikan. Siapa disifatkan keburukan ini? Dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Di mana dia masuk kepadanya bulan Ramadan dan tidak diampuni dosa-dosanya. Maka keburukan atas dia. Pelajaran di Malaysia, Milo mana Milo? Masya Allah, Milo habis, datang Milo lagi. Sekarang 2 kontainer Milo masuk, 3 masuk perut. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Maka di sini poin pendalilannya, keburukan dengan wajahnya ditempelkan ke tanah, dengan dijauhkan dari rahmat Allah bagi mereka yang masuk bulan Ramadan tetapi tidak diampuni. Di sini adalah celaan. Masuk bulan Ramadan dan tidak diampuni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maknanya dia tidak puasa Ramadan. Lalu mana pendalilannya di sini bahwa orang yang berpuasa itu disebabkan dengan puasanya diampuni dosa-dosanya? Pendalilannya mafhum al-mukhalafah, yang mana disebutkan barang siapa yang masuk kepadanya Ramadan dan tidak diampuni, menunjukkan dia tidak berpuasa, maka didoakan keburukan. Maka mafhum mukhalafah dari hadis ini, barang siapa yang melaksanakan puasa, dia diampuni seperti hadis-hadis yang terdahulu. Ini wajah pendalilan. Maka di sini penulis memasukkan 4 hadis yang semakna dan bisa naik kepada derajat sahih li ghairih, sehingga maknanya adalah doa Jibril kepada doa Nabi kepada Jibril yang meminta didoakan, ya Rasulullah doakan, aminkan. Amin. Apa? Orang yang masuk padanya Ramadan dan tidak berpuasa sehingga tidak diampuni dosa-dosanya, rogima anf dan ba'uda, jauhkan dari rahmat Allah dan wajahnya ditempelkan ke tanah, maksudnya dihinakan orang ini. Maka inilah hadis yang 4 yang semuanya bisa naik kepada sahih li ghairi. Maka inilah amin yang pertama. Dan amin yang kedua mau disarah atau sudah cukup poin pendalilan? Ada 3 amin di sini. Atau kita labas lewati. Amin yang kedua adalah rogima anfu rajulin au ba'uda, Allah menjauhkan rahmat dan juga Allah menghinakan orang yang mana dia itu adraka walidayh au ahaduhuma falam yudkhilhu al-jannah. Dia di dunia mendapati kedua orang tua atau satu orang tua, hanya mempunyai ibu atau mempunyai ayah dan ibu, tetapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Apa maknanya? Dia uququl walidain. Dia punya orang tua 1 atau 2 tetapi tidak menyebabkan masuk surga, berarti dia uququl walidain, maknanya dia berbuat dosa kepada orang tuanya. Aminkan ya Rasulullah. Amin kata Nabi. Maka ini yang kedua. Dan yang ketiga disebutkan rogima anfu rajulin au ba'uda dzukirtu indahu falam yusalli alaik. Maka wahai Muhammad, aminkan bagi orang yang disebut namamu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian tidak bersolawat. Maka ini hukumnya bagi kita yang ada di majelis, jika saya menyebutkan kama qala Rasulullah, disebutkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ini hukumnya wajib. Namun jika ditanya di majelis, mungkin ustadz akan meriwayatkan hadis banyak, maka setiap sedikit-sedikit qala Nabi,
Kita sallallahu alaihi wasallam. Baru selesai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala gimana? Dijawab, ya alhamdulillah jika mampu, sebutkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jika mampu. Karena telah datang hadis man shalla alayya sallallahu alaihi asyran, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan memberikan salawat 10 kali lipat. Namun jika misalnya pelajaran kita ilmu hadis, setiap beberapa menit hadis baru, qala Rasulullah, an Abi Hurairah, qala Rasulullah, an Anas, qala Rasulullah. Aduh capek. Maka para ulama mengatakan cukup dengan 1 kali salawat tadi mewakili yang lain. Fahimtum? Jadi wajibnya hanya 1. Yang lainnya sunnah. Maka selesai dari bab permasalahan yang utamaan ke-10. Bahwa puasa itu mukaffirun lidunub. Puasa itu pengampun dari dosa-dosa. Sekarang kita masuk kepada ihda asyarata. Faidah yang ke-11 dari orang yang berpuasa di dunia, masih di dunia. Asyamu min asrafil ibadat. Bahwa puasa itu dia dari sebaik-baiknya ibadah. Maka di sini pendalilannya disebutkan oleh penulis dengan 2 hadis. Hadis yang panjang dari Abi Hurairah dan juga hadis yang pendek dari Jabir ibni Abdullah. Maka mana pendalilan asyam min asrafil ibadat, bahwa puasa itu dari perkara yang sangat mulia. Di hadis Abi Hurairah yang panjang, yang kita singkat, poin pendalilannya dari Abi Hurairah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan bahwa kullu amal ibni Adam lahu illa asyam fa innahu li wa ana ajzibih. Ini dia poin pendalilannya. Maknanya orang yang melaksanakan berbagai ibadah banyak. Menuntut ilmu sekarang ibadah. Membuatkan minuman untuk pengajar ibadah. Dan juga apa saja ibadah. Namun itu semua dikembalikan kepada pelakunya. Kecuali puasa. Maka di sini Nabi mengatakan qalallahu, hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan Bani Adam bagi dirinya. Kecuali kata Allah asyam. Kenapa? Fa innahu li. Karena puasa hanya untukku. Wa ana ajzibih. Dan aku mempunyai pahala-pahala yang besar yang aku sembunyikan. Tidak aku batasi. Unlimited. Ini di riwayat yang lain disebutkan kenapa untukku. Fa innahu yamsiku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Karena dia berlapar-lapar di siang hari dan berhaus-haus di siang hari dan rindu memendam kerinduan kepada istrinya yang sangat dia rindukan, seperti pulang dari safar di siang Ramadan atau di pagi Ramadan. Maka dia sudah sampai kepada negerinya mukim. Maka dia telah sahur di bandara misalnya. Maka sampai ke rumah jam 7, jam 8. Maka sabar. Sudah seminggu kita di Malaysia. Sabar mas. Oh, pakai mas. Sabar mas, nanti kan ada maghrib. Aduh sabar. Atau kita pergi lagi ke Jakarta. Biar safar, halal. Pemangkana minkum maridon au ala safarin. Kan lagi safar nih. Gak usahlah mas, ditunggu saja maghrib. Aduh nunggu. Ditunggu, tidur, bangun lagi sebelum duhur. Tidur lagi, bangun lagi. Ini jamnya yang salah atau memang hari ini terasa berat merangkak? Sabar mas. Ya sudah. Untuk siapa dia bersabar dari istrinya? Untuk Allah. Maka puasa itu li kata Allah. Puasa itu bagiku. Berbeda dengan dia sholat. Dia sholat niatnya untuk Allah tentunya. Wajhillah. Namun ibadah nilainya sangat agung. Sehingga
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis qudsi ini bahwa puasa untukku. Maka ini as-siyam min asraful ibadat. Bahwa puasa berbeda dari amalan-amalan yang lain. Dari segi ini. Bahwa dikatakan amalan salat bagi dia, amalan sedekah bagi dia, puasa la, puasa untukku. Di mana dia menahan lapar, haus dan syahwat kepada istrinya hanya untukku. Dan di belakang itu ada pahala yang tidak terbatas, unlimited. Bisa jadi dia puasa 1 hari mempunyai pahala billion. Karena di riwayat yang lain, adapun orang yang melaksanakan salat atau ibadah yang lain mendapatkan mudha'af dari pahala yang berlipat. Jadi 1 salat dibayar 2, itu maknanya. Au asra amsalihah, 1 kali salat mendapatkan 10 kali lipat. Atau ila sab'imi'ah, 1 kali salat dengan penuh khusyuk, penuh tumakninah di dalam salatnya, mungkin dia mendapatkan just 700. Dibatasi kuotanya 700. Namun puasa unlimited. Maka dia mau mendownload apa saja. Yang jelas unlimited, dia mau berbuat puasa, maka di sisi Allah pahalanya sangat besar. Maka ini dari pendalilan hadis ini. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir ibn Abdullah, innamas siyamu junnatun yastajinnu biha al-abdu minan nar huwali wa ana ajzibih. Begitupun di hadis ini. Innama asyamu junnatun, disebutkan kemuliaannya bahwa puasa itu junnah, tameng, agar manusia terjauh dari perbuatan kemaksiatan. Wa yustajanu biha, maka dia tidak bisa berbuat bagaikan orang yang dipenjara, tidak bisa berbuat keluar melaksanakan kemungkaran. Dan juga yustajanu biha al-abdu minan nar, dengan puasa ini orang ini terlindung dari api neraka. Ini keagungan yang besar. Huwali, bahwa puasa itu ibadah untukku, wa ana ajzibih, dan aku akan membalasnya dengan balasan yang sangat besar. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini hadis disebutkan hasan. Kenapa? Karena di sanadnya ada Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah rawi yang dhaif, maka sanad ini dhaif. Namun dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang sebelumnya bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Selesai dari bab yang ke-11. Bab yang ke-12, keutamaan yang ke-12, ju'ila siyamu fidyatun li halqi sya'r ar-ra's alladhi huwa minal mahdurat al-ihram fil hajj wal umrah. Apa maksudnya? Dari keutamaan berpuasa, dijadikan puasa itu adalah kafarat. Apa makna kafarat? Kafarat adalah membayar ibadah yang digagalkan. Ibadah yang tergagalkan. Diganti dengan puasa kafarahnya itu. Seperti apa? Seperti seseorang yang mencukur rambut sebelum tahallul. Maka jika kalian melaksanakan umrah ataupun haji, maka kalian tidak boleh untuk mencukur rambut sebelum waktu tahallul. Baik tahallul setelah umrah atau tahallul kubra setelah haji. Lalu bagaimana jika diharuskan untuk mencukur rambut karena emergency? Karena harus. Kalau tidak akan berbahaya di kepalanya yang berambut itu. Maka dijadikanlah rukhsah, diberikanlah kafarah. Boleh, namun harus membayar dengan berpuasa. Poin pendalilannya, dijadikan kafarah pembayaran itu dengan amalan ibadah puasa. Tidak cukup dengan amalan yang lain. Itu maknanya. Maka ini keutamaan yang ke-12, ju'ila siyam, dijadikan puasa itu fidyah, membayar dari ibadah yang
dia lampaui. Fidyatun lihalqi sya'ri ra's, sebagai bayaran di saat seseorang mencukur rambut sebelum waktu tahallul baginya, di saat melaksanakan haji dan umrah. Maka mana pendalilannya telah datang di surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun aw bihi ada min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusukin." Maknanya, barang siapa di antara kalian melaksanakan haji atau umrah, namun kalian dalam keadaan sakit, atau bihi ada min ra'sihi, selain sakit, dia mempunyai gangguan pada rambutnya, pada kepalanya, maka apa? Boleh bagi dia untuk mencukur rambutnya. Tadi dikatakan barang siapa yang sakit karena rambutnya itu ada menyebabkan sakit, ataupun rambut itu ada menyebabkan emergensi harus dicukur karena kutu-kutu yang banyak yang mengganggu, menjadi menggaruk-garuk setiap saat. Maka bagi dia untuk mencukurnya. Namun bagaimana belum tahallul? Belum ada waktu tahallul. Jawabnya, agar membayar puasa. Dijadikan puasa sebagai pembayaran. Mana dalilnya? Maka dalilnya disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang asbabun nuzul ayat ini dari Ka'ab ibnu Ujrah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala Ka'ab ibnu Ujrah. Maka sahabatnya di sini adalah kisah ini asbabun nuzulnya kepada Ka'ab ibnu Ujrah. Maka Ka'ab ibnu Ujrah mengatakan waqafa alaihi wa ra'suhu yatahatafu qamlan, bahwa Nabi berdiri di depan Ka'ab yang merasa terganggu dengan rambutnya. Tentunya di zaman sahabat dulu rambut panjang, karena dulu Nabi disebutkan di riwayat Muslim dari Jabir, kana yadribu mangkibeh, bahwa rambut Nabi mencapai kepada pundak. Dan para sahabat pun mengikuti Nabi, rambutnya panjang. Namun cuaca yang sangat keras seperti panas dan berdebu dalam perjalanan melaksanakan haji umroh yang bukan naik pesawat terbang dan seterusnya. Dan rambut mereka tidak seperti di kita menggunakan minyak rambut dan mandi terus-menerus bersampo, kemudian menggunakan minyak rambut klimis dan seterusnya. Maka rambut mereka dalam keadaan berdebu dan seterusnya, akhirnya bersaranglah kutu-kutu. Dan banyak disebutkan di sini bahwa kutu-kutu itu yatahafatu qamlan, berjatuhan, dan dia bersarang banyak. Maka dia menggaruk-garuk, bahkan di wajahnya merayap dari kutu-kutu ini. Faqala ayu'dika hawamuk, apakah mengganggu kamu hawamuk, piaraanmu dari kutu-kutu ini, serangga insek ini? Qultu na'am, tentu ya Rasulullah, mengganggu dia, menggaruk-garuk dan gatal dan yang lainnya. Qala fahlik ra'sak. Ini fatwa dari Nabi, dari Allah, memberikan rukhsah. Belum datang waktu untuk tahallul, mencukur, belum selesai haji, belum selesai umrah, fahluk ra'sak, maka cukurlah rambutmu. Qala, maka dia berkata, fafiya nazalat hadhil ayah. Maka ayat tadi yang kita baca turun untukku. Faman kana minkum maridun aw bihi ada min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusukin. Bangga Ka'ab ibnu Ujrah mengatakan, telah turun ayat kepadaku bahwa aku ini diturunkan oleh Allah untuk melaksanakan mencukur sebelum waktu tahallul, dan bagiku untuk melaksanakan puasa. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sum salasata ayyamin. Maka makna dari ayat dijelaskan dengan hadis. Jadi perlu diketahui, ayat Al-Qur'an itu bergantung juga dengan hadis. Sehingga orang-orang yang mengatakan cukuplah aku ini beriman kepada Al-Qur'an, Al-Qur'aniyun namanya,
Tidak usah beriman kepada hadis. Hadis itu, audzubillah, jangan terkena subhat mereka. Hadis itu tidak benar, bisa jadi salah. Berjarak 1400 tahun yang lalu Nabi mengatakan demikian, Nabi berbuat demikian. Dari mana? Orang ini bodoh, tidak mengetahui ilmu hadis. Maka mereka membuat subhat kepada manusia agar kita ini Al-Quraniyun. Kita beriman kepada ucapan Allah saja. Nah, kalau beriman kepada ucapan Allah seperti ini jadinya. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran, "Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fafidyatun min siyamin." Berpuasa. Tidak jelas berpuasa berapa hari. Fahim? Namun di hadis disebutkan, Nabi berkata kepada Ka'ab, "Sum salatata ayyam." Puasanya 3 hari. Fahim? Maka di sini menunjukkan bahwa Al-Quran itu ditafsir dengan hadis. Seperti di Al-Quran disebutkan, "Wa aqimus shalah." Salatlah, bangunlah 5 waktu salat. Lalu salat duhur berapa? Lalu salat asar berapa? Lalu salat maghrib berapa? Semuanya ada hitungan di dalam hadis. Kemudian tegakkanlah salat 5 waktu. Kapan? When? Kalau tadi account jumlahnya ada di hadis. When? Kapan? Fajr, kapan waktunya? Duhur, kapan waktunya? Maghrib, kapan waktunya? Maka jika hanya mengatakan aku beriman kepada Al-Quran saja, maka bagaimana dia sholat? Bagaimana dia berpuasa? Bagaimana dia melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya? Karena di Al-Quran bersifat mujmal, bersifat umum, dan disyarah dan dijelaskan dengan hadis. Seperti di sini, sum salasata ayyam. Maka berpuasalah 3 hari. Maka 3 hari ini penjelasannya. Di Al-Quran hanya disebutkan fasaum au bisyamin. Tidak disebutkan 3 hari. Atau tasaddaq bifarkin baina sittati masakin. Atau kalau tidak berpuasa, bersedekah untuk 6 fakir. Atau menyembelih dari sembelihan. Maka ini faidah yang ke-12, bahwa dijadikan asyam sebagai ganti kafarah untuk orang-orang yang mencukur sebelum waktu tahallul. Dan juga yang terakhir di keutamaan dunia, ju'ilas siyam fidyatun li kafaratil yamin. Tambah ya ini harusnya. Li kafaratil yamin. Idalam yajid it'amu asrota masakin au kiswatihim au tahriru raqabah. Begitupun dari keutamaan berpuasa, dia dijadikan sebagai fidyah untuk orang-orang yang melaksanakan kafarah al-yamin. Apa kafaratul yamin? Wallahi, jika aku masuk kepada bulan Sya'ban, aku akan bersedekah dengan jumlah demikian dan demikian. Kemudian masuk bulan Sya'ban, kebetulan dia berhutang, diminta hutangnya. Akhirnya tidak mempunyai uang kecuali yang harus dia bayarkan hutang tersebut. Maka bagaimana janjinya dia? Dia akan menginfakkan ke pondok pesantren ataupun kepada para santri uang demikian dan demikian, tidak punya. Dan dia telah bersumpah wallah, maka dibayar dengan kafarah. Mudah. Maka poin pendalilannya ayat di dalam surat Al-Maidah seperti yang dinukilkan di matan, fakafaratuhu it'amu asrati masakin min awsat ma tut'imun ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Maka bagi orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah, wallah aku akan demikian dan demikian, dan tidak mampu melaksanakannya, untuk membayar puasa 3 hari. Ini poin pendalilan. Dan dengan ini alhamdulillah selesai dari keutamaan di dunia tentang permasalahan keutamaan puasa yang di dunia saja. Ada 13, dan kita masuk sekarang kepada keutamaan di akhirah yang dimulai dengan
fadilatu as-siyam fil barzakh. Kenapa penulis membedakan barzakh? Karena al-barzakh dia adalah awal masuknya kepada alamul akhirah. Lalu dinamakan dengan al-barzakh dikarenakan dia penjeda. Orang yang keluar dari dunia meninggal, dia akan masuk kepada alam akhirah. Namun alam akhirah belum ada, karena belum ada the doomsday, the end of the world, hari kiamat belum ada, maka dia duduk di alam penjeda antara alam dunia dengan alam akhirat yang belum datang. Dinamakan alam barzakh. Maka barzakh adalah alam yang menjadi penjeda. Seperti di dalam surat Ar-Rahman, barzakhun bainahuma la yabghiyan. Maka air laut yang asin dengan air yang tawar, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Yang mana keduanya ada jembatan barzakh atau penjeda. Nah, inilah yang diinginkan alam barzakh. Orang yang keluar dari dunia dengan meninggal, maka dia mau masuk ke hari akhirat, belum ada mahsyar, belum ada penghisaban, belum ada mizan, belum ada as-sirat, maka menunggu di alam barzakh, yakni tempat penjeda. Alhamdulillah. Maka kita masuk kepada faidah yang ke-14 dari fadilah as-siyam di barzakh. Rabi'atu asyrata, yakunu as-siyam hajizan lil adab an sahibihi fi qabrihi. Maka keutamaan di alamil barzakh, di saat seseorang yang berpuasa tadi itu meninggal. Apa keutamaannya? Di alam barzakh, puasa itu akan bermanfaat bagi dirinya. Maka di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Abi Hurairah, maka hadis ini disahihkan oleh Syekh kami Mukbil dan Syekh Al-Albani juga. Disebutkan dari Abi Hurairah, innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi innahu la yasma'u khafqani 'alaihim hina yuwalluna anhu. Sesungguhnya mayit itu jika disimpan di lahat, di kuburannya, anahu la yasma'u khafqani 'alaihim, dia akan mendengar langkah-langkah orang-orang yang meninggalkannya, seokan sandal orang-orang yang meninggalkannya. Lalu fa in kana mu'minan kanat as-shalah inda ra'sihi. Maka jika dia seorang yang mukmin beriman kepada Allah, maka di saat dia meninggal dan dimasukkan kepada lahat, berkumpul semua amal as-shalihat, membuat untuk dia security system. Berbuduklah yang ngantuk itu, biar syaitan jauh dari kalian. Maka innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi, jika meninggal maka berkumpullah dari amal-amal soleh menjadi security system. Dikatakan kanat as-shalah inda ra'sihi, maka ibadah salat, salat 5 waktu, salat nawafil dan yang lainnya, maka dia itu inda ra'sihi. Itu di bangunan itu yang tidur. Kau menuntut ilmu atau mau tidur? Bawa itu guling sama kasur. Silahkan tidur dengan nyenyak. Maka di sini security system yang dibuat dari amal-amal soleh, amalan salat akan berada di atas kepala. Wa kana asyam an yaminihi, dan ini poin pendalilan kita. Ibadah puasa baik yang Ramadan yang wajib ataupun yang sunnah Itsnin wal Khamis ataupun 3 hari yang telah kita bahas, keutamaannya adalah yudhibu wagros sadr, menjauhkan dari keburukan-keburukan hati, maka semuanya akan berada di bagian kanan, melindungi. Wa kanat az-zakah an shimalih, dan bersedekah, berinfak yang wajib seperti zakah, atau berinfak untuk membangun masjid, berinfak untuk membantu dakwah, berinfak kepada anak dan istri dan seterusnya.
maka itu semuanya menjadi security system di bagian tubuh yang kiri. Wa kana fi'lul khairat minas sadaqah wassilah wal ma'ruf wal ihsan ilan nas inda rijlaihi. Lalu amalan-amalan sunnah, berbuat baik, berakhlak mulia, berbuat baik kepada manusia, kepada tetangga dan yang lainnya, itu di antara dua kakinya. Maka lihat tergambar sekarang barakallahu fikum. Orang yang mukmin, amal-amalnya itu di saat dimasukkan ke kuburan membentuk security system. Salat di atas kepala. Siam di bagian kanan, mulai dari bagian kanan dari kepala ini sampai kepada kaki itu dijaga oleh puasa. Sebelah kiri oleh sodakot-sodakot yang sunnah-sunnah dan juga yang wajib zakah. Lalu amalan-amalan yang dianggap kecil misalnya seperti salat nawafil ataupun basyasyatil wajah, keeping smile kepada kaum muslimin, afsis salam bainakum, menyebarkan salam, akhlak-akhlak yang mulia ini di antara dua kaki. Berarti sudah terpenuhi orang ini dengan security system. Maka kemudian disebutkan di dalam hadis, fayu'ta min qibali ra'sihi, maka didatangi dari alah kepala. Apa yang mendatangi? Adabul qabr. Maka datang adabul qabr, yang mana dia itu datang dari alah kepala, ingin menghancurkan kepala orang ini. Maka apa yang dikatakan oleh sholah yang berada di atas kepala, fataqulus sholah makibali madkhalun, tidak ada tempat bagi kamu wahai adabul qabr untuk mengadab orang ini. Aku sholah akan menjaganya. Adabul qabr tidak mampu untuk mengadab dari atas kepala. Lalu berpindah. Summa yu'ta an yaminihi. Dia berpindah ke arah kanan. Dan tadi ada siapa di kanan? Dan ini poin pendalilan kita. Asyam. Fayaqulu asyam. Ma qibali madkhalun. No way. Tidak ada jalan dari sebelah sini. Cari tempat yang lain. Adabul qabr akhirnya berpindah ke arah yang kiri. Dan tadi di kiri ada siapa? Az-zakah dan sedekah. Orang yang menginfakkan sedekah, ini keutamaannya. Maka dia datang ke sebelah kiri, kemudian didapati dalam keadaan dilindungi oleh zakah dan juga infak yang baik. Maka akhirnya larilah kepada di antara kedua kaki. Maka dikatakan oleh amal-amal antara kedua kaki tadi, amal-amal soleh yang dianggap kecil, mengatakan makibali madkhalun, maka tidak ada tempat untuk kamu. Kesimpulannya barakallahu fikum, adabul qabr akan lari tunggang langgang, lenggang kangkung, tidak jadi mengadab orang ini. Kesimpulannya orang-orang mukmin yang melaksanakan amal soleh akan dilindungi oleh amal-amal solehnya dari adabul qabr. Dan poin pendalilannya adalah sholat dari adabul qabr. Maka selesai dari keutamaan yang ke-14 dan dia keutamaan di al-barzakh. Dan sekarang kita masuk fadilatus siyam fil akhirah. Pembahasan kita tentang permasalahan hari akhirah. Dianggap sudah terjadi doomsday. Telah terjadi the end of the world. Telah terjadi al-waqi'ah. Telah terjadi al-haqah. Telah terjadi hari kiamat. Dianggap. Maka di sini peran as-siyam yang mulai masuk kepada alamil mahsyar dan di saat ditimbang, dan di saat dibagikan raport, dan di saat di as-sirat, ini puasa akan berfungsi. Maka yang ke-15, as-siyamu yashfa'u li sahibihi. Maka dari keutamaan orang yang berpuasa, di saat mulai dibuka hari akhirah, dan mulai manusia dalam keadaan ditimbang amalannya, dihitung amalannya, dicatat amalannya, bla bla bla, as-siyam yashfa'u li sahibihi.
maka yang namanya ibadah puasa itu akan memberikan syafaat kepada orang yang melaksanakannya dulu. Pertanyaan, apa itu syafaat? As-syafaat dari segi makna lugawi dan urfi, tolabul khair lil ghair. Itu as-syafaat. Permintaan kepada orang lain bukan untuk dirinya. Seperti syafaat Nabi kepada umatnya. Nabi meminta kepada Allah bukan untuk dirinya, untuk umatnya, itu gambarannya. Atau syafaat dari misalnya ada santri yang buruk akhlak dikeluarkan oleh mudir. Maka bapaknya mengadu kepada guru yang dia dekat dengannya. Tolong Pak Ustadz minta kepada mudir, jangan diusirlah anakku. Dia memang nakal, tetapi jangan diusir. Kalau diusir lebih buruk lagi dia di sini. Ya sudah, si guru ini meminta kepada mudir agar memberikan kesempatan, jangan diusir, tapi diperingati dengan keras dan seterusnya. Si mudir menerima. Nah, inilah dinamakan syafaat. Jadi si mudaris ini meminta kepada mudir kebaikan bukan untuk dirinya, tetapi untuk anak murid yang tadi diusir agar jangan diusir, berikan kesempatan. Paham sekarang makna syafaat? Ini syafaat dari segi lugah dan urf seperti itu. Adapun syafaat dari segi syar'i, tajawaz minallahi jalla wa ala anidunub wal ma'asi. Maka meminta kepada Allah agar dibebaskan dari dosa-dosa yang terbeban padanya. Jadi makna syafaat, maknanya syafaat Nabi kepada kaum muslimin, orang ini berhak masuk api neraka misalnya karena dosa-dosanya. Maka Nabi memberikan syafaat sehingga masuk kepada surga tanpa diadab misalnya. Kif. Adan, fadhlu. Nanti kita ulang.